Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugita Rumstari. Saya dari manajemen semester 6. Di video kali ini saya tadi sudah melihat video dari Tom MC Ilvi yang mengenai karyawan idaman perusahaan. Nah, jadi saya akan membahas sedikit karyawan idaman perusahaan tuh gimana. Nah, di sini juga ada ciri-ciri karyawan yang emang harus kita rekrut supaya perusahaan kita tuh sukses gitu. Yang pertama itu harus berkualitas tinggi. Yang kedua harus bermutu tinggi, terus juga etos kerjanya bagus, terus optimal dalam potensi. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan itu sedikit nih yang gagal dalam merekrut karyawan, tapi ada juga yang berhasil sehingga memiliki karyawan yang benar-benar sesuai dengan potensinya. Nah, ciri-ciri yang gagal tuh apa sih, gimana? Jadi ciri-ciri yang gagal itu ketika karyawan di interview pertama kali itu berhasil gitu dalam tata bicara, terus sopan santunnya oke gitu. Nah, ketika sudah terjun ke lapangan kerja, ternyata karyawan tersebut tidak bisa beradaptasi gitu, tidak bisa menjalankan apa yang perusahaan inginkan. Nah, itu salah satu contoh perusahaan yang gagal dalam merekrut karyawan. Dan juga gimana sih untuk perusahaan berkembang. Jadi kita harus memahami nih karakteristik karyawan dulu supaya si perusahaan kita tuh benar-benar berkembang, tuh sukses dan benar-benar bisa menyesuaikan apa yang target perusahaan inginkan. Nah, yang pertama ini memiliki passion. Nah, memiliki passion tuh emang penting banget karena kelihatan ketika kita memiliki passion. Jadi apapun yang dikerjakan, apapun yang dikasih tugas sama perusahaan itu antusias gitu. Jadi kita terlihat wajahnya tuh antusias banget dan kita tuh mampu berkomunikasi dengan siapapun. Jadi nggak akan milih-milih. Nah, yang pertama tadi ada lupa, memiliki fashion. Nah, yang kedua itu ada beradaptasi. Beradaptasi itu penting banget ya, karena kalau misalnya kita tidak bisa beradaptasi sama orang itu kita bakalan kayak diasingkan sama orang. Apalagi beradaptasi ini adalah salah satu poin untuk mengambil prestasi kita nih, menunjukkan prestasi gitu. Apa sih prestasi yang kita punya gitu kan. Makanya beradaptasi itu penting banget. Selain dari memiliki fashion, beradaptasi juga penting ya. Selanjutnya ada karakter yang positif. Nah, ini penting banget sih. Karena kalau karakter kita positif itu dilihat dari sopan santun, attitude gitu kan. Kalau misalnya kita mau sepintar apapun, punya skill tinggi apapun, tapi kalau misalnya kita nggak punya attitude, itu benar-benar di luar, kayak ya udah bawah banget gitu ibaratnya tuh. Kalau misalnya kita mempunyai sopan santun atau attitude yang bagus, kita mau dimanapun juga bisa menyesuaikan diri. Nah, aku punya pengalaman dari teman aku sendiri gitu. Kalau menurut aku itu kurang sopan sih terhadap pimpinan kita dengan ada bahasa yang emang kurang sopan. Itu ada di teman aku baru banget dialami gitu. Jadi aku bisa berkaca dan gimana caranya aku agar tidak seperti itu. Nah, selanjutnya ada result oriented gitu. Jadi, kalau misalnya karyawan yang punya tujuan itu bakalan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Misalnya kayak contohnya kita tujuan bekerja tuh untuk apa? Misalnya untuk bahagiain orang tua, untuk jadi sebagai tulang punggung keluarga, atau kita ada target yang harus kita capai. Jadi karyawan tersebut benar-benar bisa kerja yang sungguh-sungguh, harus didapat dan harus benar gitu. Tapi kalau beda sama orang yang tidak punya tujuan, yang asal kerja aja, jadi apapun pekerjaannya itu tidak benar atau dibilang kayak disepelekan. Nah, selanjutnya ada kemampuan untuk berkomitmen. Nah, orang yang punya komitmen, yang tadi aku bilang, menjalankan apapun dalam kondisi apapun pasti dijalankan. Misalnya lagi dalam keadaan bad mood gitu kan, pasti ada. Kalau orang yang tidak berkomitmen, dia gak akan mau mengerjakan sesuatu yang harus dikerjakan. Tapi kalau orang yang udah berkomitmen, otomatis dia bakalan apapun dikerjakan dalam kondisi apapun, lagi bad mood atau lagi ada masalah di rumahnya, itu pasti dikerjain. Jadi kita harus punya komitmen.
Nah, di situ juga tadi udah aku jelasin cuman ada 5 ya teman-teman. Yang pertama ada beradaptasi, memiliki fashion, terus juga karakter yang positif, result oriented, dan kemampuan untuk berkomitmen. Cukup 5 karakter itu aja itu membuat perusahaan semakin berkembang. Jadi pertama yang harus kita tanamkan untuk merekrut perusahaan, kita harus mempunyai 5 karakter karyawan tersebut yang mampu beradaptasi, yang memiliki fashion, terus juga yang karakternya positif, terus riset oriented, dan kemampuannya untuk berkomitmen gitu. Jadi gampang banget untuk sekarang yang teman-teman belum ketahui bahwa mudah loh untuk mengambil atau mencari karyawan yang idaman perusahaan. Nah, atau teman-teman yang lagi cari pekerjaan gitu kan, gimana nih perusahaan yang mau merekrutnya gitu, tipenya gimana sih karyawannya. Nah, cukup teman-teman 5 tersebut aja, bisa beradaptasi, memiliki fashion, terus juga karakternya positif, result oriented, dan kemampuan untuk berkomitmen. Dijamin itu bakalan masuk dalam perusahaan dan bikin perusahaan berkembang dan bakalan nyaman di sebuah perusahaan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata atau terbata-bata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.